Om Swastiastu, Sawitra Balining, sana banget wangi yang titiang, ring dijajah megenah, mugi sarang sami pada kena rahayu. Titiang sana mangkin pacang menyampaikan topik terkait dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa Adat. Sami sampun pawikan nganene LPD punika sayan rahina, sayan sampun mekanten manfaat LPD ring sejeroning pacang nincapan perekonomian desa adat. Sakewanten sana mangkin kewentenan LPD taler di samping sampun sida meningkatkan perekonomian masyarakat desa adat, taler akeh pisan puniki pikobot-pikobot ring LPD. Pikobot punika, pikobot sangkanen puniki saking internal LPD, pengurus lan staf administrasi wonten taler saking krama sapunika. Saking pengurus puniki ya wonten penyimpangan-penyimpangan nika biasalah. Sampai diproses oleh aparat penegak hukum. Taler puniki pikobotnya sangkanen saking krama. Utamane puniki krama-krama sane linyok, tidak taat pada aturan, misalnya pada aturan terkait dengan perkreditan. Perjanjian perkreditan tidak ditaati dengan baik. Niki kan salah satu hambatan pula. Dan ini harus segera ada jalan keluarnya, pemecahannya seperti apa. Sehingga LPD tidak menjadi terpuruk gitu. Nah, untuk hal nike kita pada kesempatan ini sudah hadir di samping kami adalah seorang yang memang ahli untuk menyelamatkan LPD kita terkait dengan perjanjian perkreditan gitu. Beliau tidak lain adalah Dr. Nimade Devi Jayanti SH MKN. Jadi kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau selain juga aktif di masalah per LPD-an gitu. Beliau seorang notaris ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu jero. Devi. Ya. Jadi pada kesempatan ini topik kita seperti yang telah disampaikan tentang LPD, khususnya terkait dengan perjanjian perkreditan yang berdimensi skala niskala. Ki serem judul. Skala niskala. Sepertinya ada hal-hal yang sangat mistis ini. Untuk itu silakan Devi menyampaikan apa sesungguhnya itu perjanjian perkreditan yang berdimensi skala niskala. Silakan Devi. Om Swastiastu, pamirsa, terima kasih sebelumnya jero atas undangannya di Kabupaten Bangli sekarang bersama dengan jero sejuk sekali, apalagi hujan. Tetapi yang ingin mungkin meluruskan maksudnya kalau dikatakan sebagai ahli saya masih jauh jero, saya masih belajar. Lebih nyaman sebagai penulis kali ya, karena kalau penulis kita lebih bebas mengemukakan pendapat kita melalui tulisan-tulisan yang bisa dikritisi oleh masyarakat, terutama tentu saja pemerhati dari LPD. Ketika saya menulis disertasi tentang perjanjian skala niskala, sesungguhnya banyak yang tertawa gitu ya. Kok tulisan yang bernuansa akademis ambilnya sesuatu yang dikatakan oleh masyarakat agak mistis kayak enten jero. Sebenarnya ini berangkat dari kepedulian kita, dorongan dari praktisi LPD juga, terutama di desa adat saya, desa adat Kedonganan, untuk membantu membuat perjanjian yang setidak-tidaknya memiliki nilai kearifan lokal dan juga
memiliki daya dorong kepada masyarakat agar mematuhi perjanjian tersebut. Seperti kita tahu bahwa masyarakat adat di Bali masih kental sekali nuansa religiusnya, sehingga apapun yang bernilai ketuhanan kami rasa masih bukan ditakuti, diapresiasi oleh masyarakat itu atau krama desa adat itu sendiri. Sehingga muncullah ide untuk mengharmonisasi antara perjanjian kredit pada umumnya dalam pasal 1320 KUH Perdata khususnya dengan nilai-nilai atau prosesi-prosesi dan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat lokal. Kalau misalkan dalam 1320 KUH Perdata kan seperti kita sudah pada tahu ada subjeknya apa, objeknya apa, kan perjanjiannya nike. Dan untuk sisi niskalenya kita menggali prosesi-prosesi apa saja yang ada di masyarakat. Contohnya, kalau di Desa Adat Kedonganan setelah menandatangani perjanjian, kita melakukan proses matur piuning. Di beberapa desa adat lain, ada juga yang lebih ekstrim mengatakan sebagai mesumpah. Ya, keberajaan bahwa tiang berjanji akan mematuhi segala isi dari perjanjian kredit yang kita lakukan. Tetapi apabila kami tidak mampu melaksanakan kewajiban atau prestasi, kita semacam dados bet yang tulah kentan. Itu salah satu desa adat yang ekstrim. Kita yang sebutkan namanya karena memang tidak diizinkan, tapi yang diperbolehkan untuk meneliti di situ. Kalau di Desa Adat Kedonganan, kita mengemasnya dengan lebih kena religiusnya ya. Seperti tiang matur piuning bersama-sama dengan pengurus di LPD Desa Adat Kedonganan hendak melakukan perjanjian kredit, sehingga semoga ke depan kami bisa melaksanakan perjanjian kredit ini dengan baik dan pengurus LPD juga amanah terhadap kredit ini. Misalkan ketika ada pembayaran masuk, jangan ditilep niki jero. Terus kemudian kredit yang diberikan memang benar-benar adalah nama orang tersebut. Sekarang kan banyak juga kasus-kasus seperti yang Jero sampaikan, ketua LPD-nya khususnya atau karyawan oknum-oknum atau karyawan-karyawan ketua LPD yang melakukan kredit-kredit tompengan kan kenten, mentang-mentang masyarakatnya kurang aware terhadap LPD-nya. Jadi ada kredit masuk, tidak ada yang tahu. Jadi dibuatlah atas nama oknum ketua LPD-nya, oknum keluarga ketua LPD-nya yang berkepentingan kenten. Ya, jadi nanti prosesinya seperti matur piuning biasa, wenten banten, yang lebih kecil wenten canang, kenten. Jadi kita tidak tidak terlalu terbius oleh hal-hal yang bersifat mistis itu. Betul. Sehingga nanti nasabah kita menjadi takut. Takut dia, ada juga seperti itu Jero. Nanti kalau misalnya kita matur piuning kenyah hati kok gitu. Iya, memang Ki. Jadi itulah Sawitra Balineng. Jadi konsep ini sebenarnya jangan membuat kita terlalu berlebihan takutnya gitu. Takutnya karena ini ada unsur mistis, ini kan persaksian saja. Barangkali kalau tingkatnya tidak setingkat mesumpah itu kan bukan mesumpah kayak gitu enggak. Nah, tadi sudah jelas, kemudian berikutnya perlu juga dijelaskan, mungkin nih, saya tidak tahu juga. Apakah ada misalnya hal-hal yang bersifat filosofis gitu, yang lebih mengkhusus terkait dengan konsep perjanjian perkreditan sekalian niki? Ada, Devi? Sesungguhnya niki dari saya pribadi dari literatur-literatur yang tiang baca, perjanjian kredit skala niki diharapkan selain menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa adat, karena memang di Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro khususnya pasal 39 ayat 3-nya disebutkan bahwa LPD dikecualikan dari lembaga keuangan mikro sehingga diatur berdasarkan hukum adat kan kenten. Apa ini hukum adat?
apa yang masih ada, kan Kenten? Di mana kita bisa menemukannya? Yang paling dekat kita bisa menemukannya di awik-awik. Skala niskala selalu disebutkan di dalam awik-awik. Tetapi tentu saja harus berdasarkan atas filosofis dari, kita kaitkan dengan filosofis dari Trihita Karana yang memang dilaksanakan di Bali. Ada juga filosofis Trikaya Parisuda. Trihita Karananya seperti apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana perjanjian ini melalui proses matur piuning, atau mungkin lebih tajam lagi medewa saksi, itu dilakukan atas dasar niat atau keinginan yang baik. Misalkan untuk kredit konsumtif, biaya sekolah anak, atau kita mau melaksanakan upacara pancayatnya, bahwa memang niatnya seperti itu, sehingga kredit ini akan digunakan oleh nasabah dengan tujuan sesuai dengan apa yang diajukan pula. Berangkat dari niat yang baik dulu. Kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Di sini adalah hubungan antara calon debitur yang mau mengajukan kredit dengan LPD. Jadi di situ ada komunikasi yang lebih intim lah melalui perjanjian kredit skalanya atau perjanjian tertulisnya yang berdasarkan KUH Perdata tadi. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan ini maksudnya siapa? Desa adat. Jadi desa adat juga tahu dan ikut mengawasi orang yang menjadi debitur tadi atau krama yang mengajukan kredit tadi, seperti itu. Sehingga konsep ini dikemas dengan lebih modern melalui perjanjian tertulis tadi. Lebih jauh, saya harap perjanjian kredit skala niskala ini bisa diatur dalam Prarem Desa Adat, sehingga lebih jelas bahwa Prarem ini adalah panglima dari desa adat sendiri, panglima dari regulasi untuk masyarakat supaya bisa ditaati, bukan ditakuti. Iya. Jadinya itu kan niskalanya tadi Jadi kita, Devi tadi telah menjelaskan niskalanya seperti apa gitu. Semacam persaksian, matur piuning atau apalah istilahnya. Yang penting terkait dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Oke. Kemudian secara lebih konkretnya, Devi perlu juga dijelaskan konkretnya itu dalam pelaksanaan skalanya pengadministrasian, misalnya di LPD itu kan perlu, kan ini justru yang paling penting. Seperti apa pelaksanaannya, prakteknya, administrasi di LPD, misalnya katakanlah tadi kan disebut di Kedonganan. Seperti apa nih kepelaksanaannya, Devi? Kalau di Desa Adat Kedonganan, kita mengaplikasikan perjanjian kredit skala niskala ini secara tertulis, harus secara tertulis, harus tertulis. Harus secara tertulis sehingga jelas. Sire yang datang sebagai debitur, sire yang menerima nanti apakah ketua LPD-nya, apakah bagian kreditnya, ini kan bagian dari SOP Kemudian yang kedua, hubungan dengan desa adatnya, yaitu setiap mereka yang mengajukan kredit skala niskala niki haruslah melalui rekomendasi atau pengetahuan dari klien adat. Kalau di Kedonganan disebutnya klien adat atau klien Banjar Iya, kalau memang desa adatnya terdiri dari beberapa banjar adat. Kalau tidak mungkin bisa disesuaikan. Langsung Jero bisa memberikan feedback, tapi pendesanya mungkin langsung Bendesa lebih bagus lagi. Jadi rekomendasi Bendesa untuk dipertimbangkan oleh ketua LPD kan itu. Karena ketika kita berbicara tentang kredit, kita kan berbicara dengan 5C principle. Yang pertama itu adalah karakter. Jadi pendesa, entah itu klien atau perjuru desa adat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi, tentu saja paling mengetahui betul karakter dari masyarakat niki seperti apa. Meboyo napiten dia kalau misalnya kita berikan kredit kan Kedua, apakah memang sebagai kepala keluarga niki bertanggung jawab. Nah, sehingga dikaitkan dengan yang tadi, orang yang mengajukan kredit adalah yang berstatus, kalau di Kedonganan disebut krama ngarep. Tapi sampun menikah dia, sampun nyalo ayah niki yang diprioritaskan untuk menerima kredit karena satu, beliau mampu bertanggung jawab secara
finansial, ekonomi keluarganya, kemudian mampu bertanggung jawab secara sosial atau sudah dikenal oleh masyarakatnya. Kenten. Kemudian lakukanlah rapat komite. Sire yang jadi pengawas di LPD tersebut, sire yang jadi pengurus di LPD tersebut, sire debiturnya bersama sire bagian kreditnya duduk bersama mengkomunikasikan kredit ini akan digunakan untuk apa, kemampuan bayarnya seperti apa. Nah ini apakah setiap ada orang krame secalon debitur itu mengajukan kredit gitu nggak? Setiap saat itu juga akan diadakan rapat oleh keseluruhan yang ada di LPD itu, atau memang menunggu sampai banyak dulu kita rapat sekali untuk mengeluarkan apakah mereka di ACC atau tidak, gimana teknisnya? Kalau misalnya saran dari Tiang teknisnya kalau misalnya kreditnya kecil, maksud saya kredit-kredit konsumtif 5 juta, 10 juta, 20 juta kan bisa dikumpulkan untuk menghemat waktu tapi penerapannya kembali ke desa adat masing-masing atau di LPD-nya masing-masing. Cuman untuk kredit-kredit yang besar, apalagi membutuhkan pemberlakuan khusus, memang tadi Tiang sampaikan bahwa Krama Ngarep ini kan diprioritaskan untuk diberikan kredit karena kemampuannya bertanggung jawab. Tapi jangan sampai juga LPD menutup mata pada anak-anak muda sekarang, Jero. Sekarang kan anak 17 tahun sudah potensial, anak 21 tahun meskipun di dalam undang-undang kan 21 tahun, Nah, di situ bisa mereka melakukan presentasi, tetapi yang ditunjuk untuk mempertanggungjawab kreditnya niki orang tua tapi Krama Ngarepnya kenten. Jadi LPD sebaiknya memilah dan memilih mana kredit yang bisa dikelompokkan dalam satu komite rapat, mana yang memang perlu pemberlakuan khusus. Jadi tidak semua, setiap ada orang yang nasabah yang akan mohon kredit itu kita rapatkan itu capek nanti. Kan waktunya juga. Apalagi misalnya kan desa adat kayak Kedonganan atau di desa adat yang lain, desa adat yang besar keluar ribuan. Kalau setiap itu rapat kan payah itu nanti. Atau bisa juga dibuatkan SOP kalau misalkan ada kredit-kredit dalam jumlah kecil untuk menghindari kredit-kredit tompengan nih Jero, atau kredit-kredit yang tidak sesuai dengan tujuannya, di akhir triwulan bisa dipertanggungjawabkan kan. Untuk kredit-kredit yang jumlahnya besar, bisa ratusan juta atau miliaran, harus dirapatkan. Terutama yang paling penting, mau kecil ataupun mau besar kreditnya, niki perlu rekomendasi dari klien napi bendese yang terkait kan. Niki anunya rekomendasi kan gitu. Terkait rekomendasi. Ini sebenarnya kan tidak boleh. Tapi fakta. Fakta yang ada, rekomendasi semestinya yang diberikan kewenangan untuk memberi rekomendasi seperti tadi kan klien Banjar Adat. Yang mengetahui betul lah. Yang mengetahui betul tentang track record dari kramenya masing-masing. Tapi kadang-kadang kan memang ada rekomendasi dari orang luar, memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk dibantu mendapatkan kredit gitu. Ini kan dilema bagi LPD. Kalau diberikan misalnya orang itu track record sudah diketahui negatif gitu misalnya. Tapi di satu sisi yang lain, orang yang memberikan rekomendasi itu orang yang sangat membantu keberlanjutan, kelancaran keadaan dari LPD gitu. Ini kan dilema. Kalau nih yang ingin mengaitkannya dengan good corporate governance. Kita kan tetap seperti yang saya sampaikan tadi, selama ini problem regulasi LPD kan konon katanya ada pertanyaan-pertanyaan tentang dualisme. Mana yang mau kita gunakan? Apakah dengan perda, dengan hukum negara yang lain, atau kita saklek harus hukum adat kan? Nah, niki Tiang berusaha untuk memberikan masukan-masukan supaya setiap apapun yang ada di LPD selalu kita harmonisasi kan. Jadi terkait pertanyaan Jero tadi, ada yang namanya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Ini kan pengaturan atau regulasi oleh hukum nasional yang baik sekali apabila diadopsi oleh LPD-LPD di Bali. Tentu dengan tetap mengedepankan konsep kearifan lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk itu, independensi
dalam good corporate governance sangatlah penting bagi pengurus LPD. Dan apabila ada hal-hal seperti itu, komunikasi parum apa kita sebutnya ya, Nabi yang dalam lingkungan usaha kita sebut sebagai parum dengan desa adat ini kan sangat penting. Apakah ketika ada dorongan dari luar dan klien atau dari desa adat tetap memberikan rekomendasi, maka pengurus LPD harus dengan independen menyatakan bahwa kredit ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, napi-napi jawab pare kenten kalau orang Indonesia bilang amit-amit terjadi masalah, kita semua memahami bahwa kredit ini tidak hanya keluar atas keputusan dari pengurus LPD. Jadi intinya di sini adalah independensi dari LPD kan itu. Boleh saja kita mempertimbangkan dalam batas-batas tertentu yang pada akhirnya menyebabkan LPD kita tetap aman kan gitu kan gitu artinya. Jangan kita semata-mata karena dorongan, karena rekomendasi dari orang-orang tertentu gitu misalnya. Bisa jadi ini kan banyak yang ini misalnya para investor gitu ingin mendapatkan modal yang cepat, ingin mendapatkan cepat dan kadang-kadang agak melabrak-labrak dikit gitu kan, bisa jadi mereka minta di backup oleh orang tertentu gitu. Betul. Makanya di perjanjian kredit skala niskala ini secara tertulis Tiang juga mencantumkan penguap atau penanggung jawab. Mungkin untuk kredit-kredit yang harus dikomunikasikan lagi kan berbagai macam jenisnya harus dikomunikasikan lagi antara LPD dengan desa adat, maka Tiang sarankan ada penguap yaitu penanggung jawab yang berasal dari desa adat tersebut. Kembali lagi ke masalah teknis. Berarti tadi kan si peminjam, calon kreditur kita, kerama kita itu harus datang langsung. Boleh nggak diwakilkan itu? Nah, niki kan pertanyaan yang cukup praktis Kenapa harus diwakilkan? Kan pertanyaan Tiang, kalau misalnya orang tersebut dalam keadaan urgent, kembali lagi ke prinsip pemberian kredit yaitu karakter. Yang pertama adalah karakter. Kenapa harus diwakilkan? Apakah ada kondisi-kondisi urgent, misalkan ragane sakit, napi butuh segera, misalnya kayak Bapak kan pernah di LPD Kedonganan, ketua LPD-nya menyatakan bahwa kita pernah kok memberikan kredit bagi orang yang memiliki karakter yang di masyarakat dianggap kurang baik. Judi demen, metajen demen, itu hilang leng jumlahnya. Tapi ketika istrinya dalam keadaan operasi sesar, membutuhkan dana yang besar, kan istrinya tidak mungkin datang ke LPD jero di rumah sakit, apalagi istri tidak berstatus kera mengharap, tentu harus diwakili oleh sang suami meskipun adalah untuk kebutuhan istri. Tapi kebutuhan suami juga anaknya nanti juga anak suami Jadi ketua LPD Kedonganan pada saat itu memberikan juga kreditnya dengan keyakinan bahwa niat yang baik tadi, niat tulus pemberian kredit untuk kepentingan kerama niki dapat tersampaikan sehingga orangnya nike yang laki-laki atau si suami menjadi sadar di saat yang terjepit meskipun image yang kurang baik di masyarakat, luar biasa nih. Tapi saat dia membutuhkan kredit LPD hadir. Itu katakanlah kebijakan yang sangat edukatif. Betul. Jadi mereka menjadi sadar kalau dulu-dulunya mungkin mereka agak tidak baik anunya dengan LPD, dengan di saat mereka membutuhkan diberikan itu bagus bagus. Jadi sangat sejalan dengan konsep skala niskala. Jadi tidak hanya kita skalanya saja tapi niskalanya juga. Tidak hanya kita menggunakan pikiran atau aturan semata-mata itu, tapi kita juga harus menggunakan rasa dan hati. Betul. Kan begitu artinya sejalan dengan LPD harus dibangun. Makanya kearifan lokalnya ini menurut saya seperti yang Jero sampaikan, rasa dan hati. Dan ini sifatnya sangat luas, sifatnya sangat bisa dikomunikasikan. Kalau bicara regulasi kan Tiang bukan regulator yang juga maksudnya campur-campur lah gitu. Jadi bagaimana LPD ini bisa dibangun dengan regulasi yang baik melalui peraremnya supaya sesuai dengan amanat Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Hukum Adat
tetapi juga humanis. Ya. Sesuai dengan konsep yang kita junjung di Bali, yaitu Trikaya Parisuda. Harmonis kita dengan Tuhan, harmonis kita dengan sesama manusia, harmonis kita dengan kerama atau lingkungan yang lebih luas desa adat Kenten. Niki Devi yang ada di lapangan juga terkait dengan perjanjian kredit skala yang kemudian ada prosesi ritualnya, ya matur piuning ke pelinggih-pelinggih di mana gitu lah. Kalau misalnya LPD kan wonten pelinggih di LPD Rike Manten cukup. Rike Manten. Jadi tidak memandang, tidak memperhitungkan apakah kreditnya 1 juta, 1 miliar atau bahkan lebih dari itu. Tidak memperhitungnya itu ya, semua di sana ya. Kalau tiang lihat praktek di LPD sih, tiang rasa cukup di pelinggihnya, tetapi ada momen seperti di LPD Desa Adat Kedonganan kan wonten kredit Krura nggih. Krura ini kredit perumahan rakyat yang diberikan untuk masyarakat Desa Adat Kedonganan yang belum mampu ngubu sendiri, ya, punya rumah sendiri. Ya. Kita kan kalau sekarang rame-rame dengan sesama saudara takutnya kan sering salah paham lah kenapa atau bagaimana, butuh ngubu tetapi uangnya belum cukup enten nggih. Jadi banyak masyarakat yang mendaftar sehingga prosesi matur piuningnya dilakukan di Kayangan 3 di Pura Dalamnya nih. Oh iya. Berarti ada momen tertentu, atau memperhitungkan jumlah kreditnya atau apalah pertimbangannya. Terkadang di pura yang melanting yang ada di LPD atau pura terdekat itu ada pula sampai di Kayangan 3 begitu ya. Sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa juga disanggah kalau misalnya kreditnya diberikan untuk disanggah tempat debiturnya nike kan gitu. Jadi nike dah rasa dan rasional. Di mana kita menempatkan rasa, di mana kita menempatkan rasional. Kalau di pelinggih kan rasa nih yang berlaku jero. Wih tiang minjem kredit 5 juta, ngaturin Banten ya 10 juta. Nah, kan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Cukup dengan canang dan dupa-dupa kan api agni saksi. Kalau yang krura dalam jumlah besar nih kan perlulah kita lakukan sembahyang secara bersama-sama untuk saling tahu sire niki tetangga tiang nanti, sire yang tiang ajak sebagai debitur, sire yang tiang ajak untuk saling mengingatkan bahwa kita bersama-sama meminjam kredit niki untuk kemajuan kita juga kemajuan desa adat. Niki ada seorang pemuda tapi sudah umur 21 tahun dalam 1320 KUH Perdata selaku subjek tentu sudah sah secara hukum. Kemudian di desa adat kan belum karena raganya belum menikah. Jadi umurnya dipakai ya? Umur dan kalau di LPD semestinya sudah menikah si jero kera mengarep. Kalau dia belum menikah, sebaiknya tetap ada penguap atau penanggung dari orang tuanya. Kemudian setelah nyaru ayah baru dia lepas bebas lah kenten untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga keluarganya. Nah kemudian debitur niki minjam kredit lah untuk bisnis atau usaha. Pada akhirnya kan tidak bisa membayar, namanya usaha kan naik turun gak jero. Kemudian apa yang dilakukan oleh ketua LPD-nya kan bukan langsung menyita tanah yang dijadikan jaminan. Kan wenten orang tuanya mungkin tanah dijadikan jaminan. Lalu gimana caranya? Tapi yang dilakukan adalah memanfaatkan keahlian dari debitur tersebut. Misalkan dia ahli dalam bidang ekonomi kenten, ditarik ke desa adat atau ditarik ke LPD sesuai dengan kebutuhan untuk jadi mungkin bidang tellernya di bagian CS-nya atau di desa adat bisa jadi admin kenten. Jadi dari situ kan bisa lakukan potong gaji untuk membayar. Ini menarik. Jadi tidak serta-merta kita melakukan kita melakukan lelang ya meskipun sudah di HT gitu, harus ada kebijaksanaan seperti itu. Itulah yang tiang gali yang kemudian tiang tuangkan dalam tulisan yang jero baca. Oh ini bagus ini, sangat inovatif. Jadi penuh dengan rasa kemanusiaan lah ini. Jadi kalau ada orang yang prestasi terhadap kreditnya, tidak langsung walenya atau jaminannya yang disita. Betul. Tapi kalau mereka mempunyai kemampuan, potensi apapun itu, misalnya tukang pas ada pembangunan
pembangunan di LPD gitu misalnya, itu dipakai, dipotong lalu dari ini, atau pembangunan di desa adat, di pura di mana. Jadi potensi mereka itu, kemampuan mereka sebagai tukang itu misalnya, itu dia begitu ya. Digunakan begitu. Sampai bagus, sampai ke anaknya mungkin nanti kalau bapaknya tidak selesai juga hutangnya bisa meneruskan dengan kemampuan tentu saja. Tetapi kan ini yang menjadi PR dari sisi neraca, tapi mungkin yang tiang kurang kuasai karena tiang sedikit-sedikit belajar hukum harus dimuat dalam regulasi terkait dengan akuntansinya tadi, dari sisi akuntabilitas atau dari sisi keuangan, apakah nike dimungkinkan, atau ketika dimungkinkan sampai mana. Metode itulah yang harus kita kerjasamakan dengan pakar-pakar ekonomi gitu. Bagus Niki. Jadi kalau masih muda, belum nikah, yang selaku ngubang orang tuanya. Tapi pada saat orang tuanya nanti sudah usur gitu, ane ngubang kan anaknya yang sudah nikah. Begitu ya? Jadi hubungan antara orang tua, terutama komunikasi di zaman gadget seperti ini kan juga tetap baik. Kalau dalam perjanjian kredit biasa, ketika kita sudah umur 21 tahun meskipun belum menikah, kan kita boleh jadi debitur. Boleh bertindak untuk dan atas diri sendiri. Jadi untuk di LPD, komunikasi niki kan diperlukan. Dia tidak hanya bertindak untuk diri sendiri, tapi berkomunikasi dengan orang tua atau kakaknya yang sudah nyalo ayah, bahwa tiang punya utang niki di sini. Nanti kan bisa saling mengingatkan, saling memahami, Nah, niki Dewi. Jadi konsep surat perjanjian kredit skala niskala kan gitu ya Devi ya. Ini kira-kira sampai sekarang itu di mana saja sudah menerapkan itu? Kalau yang tiang berikan feedbacknya berupa surat perjanjian kredit skala niskala, hampura niki jero baru di LPD Desa Adat Kedonganan. Tetapi apabila LPD lain mungkin tertarik, boleh juga menghubungi jero, boleh menghubungi tiang, bagaimana kita bisa komunikasi untuk merancang perjanjian kredit seperti napi nih yang cocok di LPD tersebut atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada di desa adat tersebut kan. Niki akan nyambung Niki. Karena konsep ini menurut tiang pribadi tiang pribadi ini luar biasa ini konsepnya ini. Semua jero. Iya. Dan kebetulan kemarin pada saat Paruman Agung di Samuan 3 kan bukunya juga sudah disebarkan, disampaikan katur yang para bendesa desa adat sejebak Bali niki luar biasa. Mudah-mudahan dibaca oleh para bendesa desa adat sejebak Bali. Nanti tidak salah kalau kita mengadopsi apa yang telah dilakukan di LPD Kedonganan, tentu tidak menjiplak demikian saja gitu kan, disesuaikan dengan sime dreste pertimbangan-pertimbangan kearifan lokal yang ada di desa adatnya masing-masing. Begitu ya? Betul, Tapi sebelum untuk meyakinkan bahwa ini bermanfaat atau tidak, perjanjian kredit skala niskala ini menurut Devi ini memang kita yakini lebih bermanfaat ketimbang tidak berdasarkan perjanjian kredit skala niskala. Menurut tiang dan berdasarkan hasil penelitian tiang juga, perjanjian kredit skala niskala ini akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan perjanjian kredit biasa. Yang pertama, kepatuhan kita terhadap regulasi seperti yang kita sampaikan tadi, tunduk pada hukum adat. Di mana kita bisa lihat hukum adat? Salah satunya kan dinilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan yang kita anut. Di dalam irah-irah napi uger-uger yang cantumkan juga untuk desa adat Kedonganan Om Ayugna Mastu Namusidam kenten. Jadi di situ kan kita sekali baca Om Ayugna Mastu Namusidam betaro tedon niki untuk perjanjian kredit yang kenten. Jadi dari situ sudah menjadi daya dorong. Paling tidak kita membaca sebuah niat yang baik kan kenten.
Kemudian kedua, dari sisi keterlibatan masyarakat, di mana disebutkan bahwa di situ diperlukan rekomendasi dari desa adat. Nike sudah menjadi bukti bahwa desa adat hadir dan terlibat dalam perjanjian kredit Niki. Terus yang terakhir dari sisi pertanggungjawaban kredit kalau terjadi wan prestasi, tidak hanya kita serta-merta melakukan rampak kalau terjadi wan prestasi, tapi juga kita melibatkan desa adat untuk menggali apa yang bisa dilakukan oleh debitur tersebut, dan debitur tersebut juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada ahli warisnya. Kan kenten menerima waris dalam hukum adat Bali kan swadharma swadikaranya harus dijalankan kan, tidak hanya menerima bendanya saja, tapi hutangnya wajib untuk dibayarkan. Benar. Kan dumun misalkan debiturnya meninggal kan, kalau udah diasuransikan kan bagus, bisa dibayar oleh asuransi. Kalau tidak bagaimana? Kan dulu-dulu kalau tidak salah yang wenten ditancapin pandan medui kenten sebagai bukti bahwa Nike masih punya hutang. Nah, Nike kan kalau ahli warisnya tahu akan lebih baik lagi, seperti solusi yang Tiang sampaikan. Kemudian yang terakhir dari sisi sanksi. Sanksinya Niki yang sangat menarik. Nah, gimana sanksinya itu? Yang pertama dari arte, yang kedua jiwa, yang ketiga sanges kare dandenya. Arte dandenya mungkin apa yang bisa dia berikan selaku debitur. Kalau masih tidak juga, hal terakhir sekali yang bisa kita lakukan adalah menyita. Itu terakhir sekali ya Jero ya. Sudah tidak punya keahlian, mbalelo lagi, membandel lagi, kan capek juga desa adat ngurus ya Jero ya. Baru terakhir sekali itu disita. Bukan tidak ada penyitaan, pasti ada untuk krame-krame dengan kondisi sangat spesial gitu kan. Kemudian jiwa dandenya sudah dirampak juga tidak mau, disita juga tidak peduli kan. Bisa dilakukan jiwa danda, mungkin Jero lebih tahu kayak kesepekang, tapi itu yang ekstrim ya. Ya kayaknya belum pernah sih diterapkan di LPD di Kedonganan sih belum pernah. Kemudian yang terakhir sanges kare danda, yaitu melakukan pemulihan kepada keadaan yang seperti semula dengan melakukan kayak semacam bantennya bendupiduke gitu ya, tergantung di desa adatnya memakai banten seperti napi. Jadi berlapis nih sehingga ketika seseorang ingin melakukan tindakan wen prestasi atas kesengajaan gitu dia mampu tapi tidak mau bayar. Nah, nike yang perlu diterapkan arte danda, jiwa danda, sanges kare danda. Tapi kalau dia memang tidak mampu, perlulah LPD melakukan kebijaksanaan lebih humanis kenten. Nah, Nike begini juga ada di lapangan, Devi. Sekarang LPD wilayah kerjanya kan bukan saja di desa adatnya masing-masing. Kadang-kadang keluar desa adat, apalagi antar desa adat memang sudah ada semacam perjanjian lah kerjasama. Bagaimana kita ini memang masalah ini. Bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi terhadap krama kita yang minjem di LPD lain? Ini rumit ini. Rumit ini permasalahannya, apalagi di desa adat kita menggunakan dengan sistem skala niskala yang tadi, desa adat yang lain kan belum tentu juga kayak begitu. Kalau pendapat yang Sanika pertama ingin melakukan kerjasama dengan desa adat di Bangli. Jadi harus dimuat dulu dalam prarem desa adat di Badung tersebut yang berkaitan dengan LPD-nya. Jadi harus membuat satu prarem khusus seperti yang sampaikan di awal tadi. Kemudian dari praremnya barulah melangkah ke perjanjian tertulis antara desa adat di Badung dengan desa adat di Bangli bahwa akan melakukan pemberian rekomendasi untuk melakukan perjanjian kredit kan Kenten. Kemudian selanjutnya di dalam berperjanjian antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain itu perlu dibuatkan sebuah harmonisasi juga. Aturan-aturan adat mana yang dapat masuk ke desa adat yang satu, aturan-aturan desa adat mana yang masuk ke desa adat yang satunya lagi. Jadi
di situ diharmonisasikan. Rekomendasinya dari siapa saja? Mungkin penggunaan nilai ketuhanannya apakah sama universal semua mau genang mas tuna musidam kenten. Napi Bantennya ketika akan melakukan matur piuning nika seperti apa? Sampai ke canang-canangnya kan boleh supaya rasa itu masuk ke dalam diri masyarakatnya. Kemudian yang terakhir pengenaan sanksinya seperti apa? Kayak di Kedonganan kan tan wenten nih ke kasepekang belum pernah tiang lihat kenten. Mungkin di Bangli wenten bisa diterapkan kenten. Ya kepada sawitra Balining titiang mohon puniki jangan sampai lah gara-gara kredit di LPD misalnya ada kerama yang kesepekang lurus dumun dike niki memang mewah puniki mewah puniki pajang napi wastane kita menghindar dari hukuman yang berat seperti tadi disampaikan adalah jiwa dana jiwanya kehormatannya yang dipertaruhkan ini memang. Tapi maksimalkan dumun nganenin inek dana-dana sane wenten iya ning sampun kerama puniki ngetuel kan begitu sudah bandel itu terus paruman sane puniki dan paruman adat paruman adatnya nike ya itu pemegang keputusan tertinggi di desa adatnya nike. Nah niki terkait dengan perjanjian kredit skala seperti itu adanya. Kita di Bali juga memang sangat adaptif, sangat kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal, termasuk hal-hal yang paling modern pun kita bisa masuk itu. Modernnya bisa masuk ke Bali, Balinya bisa masuk ke modern. Ini luar biasa kita adanya. Termasuk mungkin tadi kan dijelaskan terkait dengan good corporate governance. Nah, ini masuk juga masalah skala begitu ya. Bisa itu ya. Betul. Gimana itu bisa? Ini susah dibayangkan tata kelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip modern lalu dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tradisional kearifan lokal yang memang sangat unik sekali. Gimana itu bisa dijelaskan, Devi? Betul, kalau misalkan tata kelola perusahaan yang baiknya, tiang cuman ambil 5 saja yang mungkin bisa diterapkan di LPD. Yang terkait tarif. Yang pertama, transparansi. Bagaimana pengurus LPD bisa transparan terhadap kondisi LPD-nya, kemudian desa adat bisa transparan dengan kondisi keramanya, sehingga LPD bisa mengeluarkan produk-produk yang memang cocok untuk di desa adat tersebut. Jangan sampai dah tahu wilayah pesisir, tapi yang dibutuhkan masyarakat tiba-tiba mengeluarkan produk-produk kredit yang biasa ada di daerah pegunungan kan nggak cocok nih ke. Jadi transparansi itu dilakukan dalam paruman. Ada yang desa adat yang melakukan menjelang galungan, berarti kan 6 bulan sekali nggak jero. Ada juga yang melakukan setiap triwulan, berarti lebih sering dia melakukan. Lebih bagus juga kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau bisa mencari momen-momen sakral nggih, seperti pada saat galungan, pada saat Saraswati atau menjelang nyepi kan niki akan menguatkan rasa tidak hanya rasionalnya. Kemudian yang kedua dari sisi akuntabilitas. Jadi tidak hanya LPD menilai dirinya sendiri, desa adat menilai LPD, dan kalau misalkan dananya mencukupi bisa juga mencari dari penilai eksternal seperti akuntan publik yang memang dipercaya juga memahami napi LPD nike sebenarnya kan kita kalau bisa kan dari kerama kita sendiri ngejerengge. Kemudian yang ketiga responsibility. Nah, responsibility ini adalah kewajiban atau tanggung jawab LPD untuk bertanggung jawab secara umumnya kita kalau di perusahaan kan secara sosial atau ekonomi kita sudah biasa membantu anak-anak pendidikan, memberikan sumbangan-sumbangan untuk hari-hari tertentu. Jangan hanya ogoh-ogoh mantan niki yang diberikan sumbangan oleh LPD, tapi kalau bisa dalam tatanan yang lebih luas, religiusnya, supaya tradisi
atau adat kita dapat terus berjalan, kinten. Kemudian dari sisi independensi seperti yang saya sampaikan tadi, selalu pengurus itu teka dengan aturan atau SOP yang dibuat di dalam LPD, namun jangan melupakan desa adat, karena desa adat lah yang sepatutnya secara ex officio bendesa menjadi pelindung bagi LPD tersebut, sehingga di wenten napi-napi, wih hanya pengurus yang ditunjuk kendak seperti itu, padahal desa adat juga akan mendapatkan kebagian profit lah yang atau labde dan label yang LPD miliki, sehingga desa adat juga bisa berkembang. Nah, pengurus LPD juga jangan sampai lupa nih harus disalurkan untuk desa adat setelah urusan operasional selesai. Itu kan kadang-kadang yang lihat juga ada juga desa adat yang mengeluh jero, nggak pernah nggak saya dikasih uang sama LPD-nya, terus LPD-nya menyampaikan sudah habis untuk operasional. Ya sesedikit mungkin cobalah kita alokasikan. Kemudian dari sisi fairness atau kewajaran, apakah sudah wajar apa yang terjadi di LPD tersebut? 1, pengurus sudah menerapkan SOP dengan baik. 2, desa adat sudah terlibat. Jadi harmonislah konsep yang kita gambarkan dan kita harapkan di LPD tersebut, Kentan. Oh, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi feedback yang positif. Closing statement dari Devi, hal-hal yang sangat perlu disampaikan ke Sawitra Balineng. Silakan Devi. Terima kasih atas waktunya Jero, terima kasih juga atas perbincangannya yang sangat menarik. Saya berharap LPD-LPD di seluruh Bali bisa eling untuk segera membuat peraremnya sendiri, karena perarem nikilah yang akan menjadi panglima ketika kita sudah memasukkan semua regulasi, aturan, SOP yang baik, dan juga nilai-nilai kearifan lokal kita sebagaimana amanat dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Maka itu kita jadikan acuan dan kita jadikan pelindung terutama untuk pengurus LPD sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di LPD dengan lancar. Terima kasih. Sawitra Balineng sarang sami ini sangat membanggakan kerama Bali yang relatif masih muda, tapi dedikasinya, keinginannya untuk memajukan LPD di Bali ini luar biasa. Demikian Sawitra Balineng, suksema untuk uratian sarang sami ireng sinab untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.